Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan masuk untuk materi isu etik dalam pelayanan kebidanan. Dalam praktek kebidanan, seringkali bidan dihadapi oleh beberapa permasalahan yang dilematis. Artinya, pengambilan keputusan yang sulit berkaitan dengan kode etik. Dilema muncul karena terbentur pada konflik moral, pertentangan batin, atau pertentangan antara nilai-nilai yang diyakini bidan dalam kenyataan yang ada. Pengertian isu etik. Tapi sebelum kita membahas pengertian, kita akan bahas satu persatu makna dari katanya. Yang pertama adalah isu. Ya, mungkin kalian sering mendengar apa itu isu ya. Isu adalah masalah pokok yang berkembang di masyarakat atau suatu lingkungan yang belum tentu benar serta membutuhkan pembuktian. Etika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia, khususnya perbuatan manusia yang didorong oleh kehendak dengan didasari pikiran yang jernih dengan pertimbangan perasaan. Dan etik merupakan bagian dari filosofi yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai satu tindakan, apakah benar atau salah, dan apakah pernyataan itu baik atau buruk. Isu etik adalah topik yang cukup penting untuk dibicarakan, sehingga mayoritas individu akan mengeluarkan opini terhadap masalah tersebut, sesuai dengan asas ataupun nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai benar salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Jadi, benar salahnya, baik buruknya adalah tergantung dari kebudayaan daerah kita masing-masing. Ya, kadang di daerah A, tindakan itu benar, tapi mungkin di daerah B, tindakan itu salah. Menurut agama A, tindakan itu benar, tapi mungkin menurut agama B, tindakan tersebut kurang tepat. Ya, kemudian, isu etik dalam pelayanan kebidanan, yaitu topik yang berkembang di masyarakat tentang nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan yang berhubungan dengan segala aspek kebidanan yang menyangkut baik dan buruknya. Jadi isu etik dalam pelayanan kebidanan itu merupakan topik ya yang berkembang di masyarakat tentang pelayanan kebidanan ya, baik buruk, benar salah. Ya, kita kembalikan lagi terhadap kebudayaan di daerah tersebut mengenai pelayanan yang dilakukan oleh bidan. Beberapa permasalahan etik yang biasanya kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, persetujuan dalam pelayanan kebidanan. Contohnya yaitu memilih atau mengambil keputusan dalam persalinan. Ya, kadang siapa yang harus mengambil keputusan? Harus suaminya atau harus orang tuanya. Nah, itu termasuk dilema etik ya. Nanti apabila pengambil keputusannya terlambat, terjadi sesuatu, ya ibunya misalnya meninggal, nanti itu akan menjadi isu etik. Kemudian kegagalan dalam proses persalinan. Ya, nanti kita akan menjadi dilema lagi, siapa yang salah, apakah keluarganya ataukah bidannya. Ya, itu nanti akan menjadi suatu permasalahan etik. Pelaksanaan USG dalam kehamilan. Konsep normal pelayanan kebidanan. Ya, normal pun kita nanti juga akan menemui banyak konflik ya. Kemudian bidan dan pendidikan seks. Kemudian masalah etik yang berhubungan dengan teknologi. Perawatan intensif pada bayi, screening bayi, transplantasi organ, itu juga masih banyak dilema ya. Teknik reproduksi dan kebidanan. Kemudian ada masalah etik yang berhubungan dengan profesi, pengambilan keputusan dan penggunaan etik, otonomi bidan dan kode etik profesional, etik dalam penelitian kebidanan, kemudian penelitian tentang masalah kebidanan yang sensitif. Nah, ini
berbagai permasalahan ini yang sebenarnya mungkin tidak masalah, tapi karena ada satu budaya yang mungkin menganggap itu tidak baik, akhirnya akan menjadi masalah. Tapi tergantung bidannya, nanti bagaimana kita mampu mengkomunikasikan dengan keluarga klien kita. Sebelum melihat masalah etik yang mungkin timbul dalam pelayanan kebidanan, maka ada baiknya dipahami beberapa istilah berikut ini. Yang pertama ada legislasi, yaitu ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakannya. Yang kedua ada lisensi, yaitu pemberian izin praktek sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan atau telah diterapkan. Tujuannya untuk membatasi pemberian wewenang dan untuk meyakinkan klien kita. Ya, kalau kita membuka praktek, ada izinnya terpampang, nomor izin prakteknya, tentunya warga akan lebih percaya dan lebih yakin kepada kita. Deontologi atau tugas keputusan yang diambil berdasarkan keserikatan atau berhubungan dengan tugas. Dalam pengambilan keputusan, perhatian utama pada tugas. Selanjutnya ada hak. Keputusan berdasarkan hak seseorang yang tidak dapat diganggu. Hak berbeda dengan keinginan, kebutuhan, dan kepuasan. Jadi, memang klien kita punya hak, tetapi hak itu sudah ada aturannya tersendiri. Apa hak dari seorang klien? Ya, jadi tidak sesuai dengan keinginan klien, mau-maunya klien, atau kita dari petugas tidak sesuka hatinya petugas, bukan kita melakukan hak kita dalam melakukan tindakan, tetapi ada aturan-aturan yang membatasi hak tersebut. Keputusan diambil berdasarkan pengkajian dari dilema etik dari kasus per kasus. Dalam teori ini ada beberapa kewajiban dan peraturan yang sama pentingnya. Kemudian benefit, keputusan yang diambil harus selalu menguntungkan. Ya, baik itu menguntungkan kita sebagai petugas kesehatan, juga menguntungkan klien kita. Kemudian malefisiensi, keputusan yang diambil merugikan pasien. Istilah berikutnya yang harus kita pahami juga yaitu malpraktek atau lalai. Gagal melakukan tugas atau kewajiban kepada klien. Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar. Melakukan tindakan yang mencederai klien. Klien cedera karena kegagalan kita melaksanakan tugas. Malpraktek terjadi karena kecerobohan, lupa, gagal mengkomunikasikan tindakan apa yang akan kita lakukan. Bidan sebagai petugas kesehatan sering berhadapan dengan masalah etik yang berhubungan dengan hukum. Sering masalah dapat diselesaikan dengan hukum, tapi belum tentu dapat diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etik. Banyak hal yang bisa membawa seseorang bidan berhadapan dengan masalah etik. Tadi ya, mungkin secara hukum benar, tapi mungkin di daerah tersebut secara kebudayaan, secara norma yang ada daerah tersebut tidak benar. Jadi secara hukum sudah selesai, mungkin secara budaya belum dapat diselesaikan. Nanti kalian akan menemukan berbagai konflik-konflik ini ya di tempat nanti kalian melaksanakan praktek. Nah, itu tadi ya beberapa istilah yang harus difahami seorang bidan. Isu etik dalam pelayanan kebidanan merupakan topik yang penting yang berkembang di masyarakat tentang nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan yang berhubungan dengan segala aspek kebidanan yang menyangkut baik dan buruknya. Nah, isu etik biasanya terjadi antara bidan dengan klien, bidan dengan keluarga dan masyarakat, bisa juga terjadi antara bidan dengan teman sejawatnya, terjadi dengan teman kesehatan lainnya, ya profesi kesehatan lainnya, bisa jadi juga ya masalah antara bidan dengan organisasi profesinya.
Isu etik yang sering terjadi pada bidan itu adalah yang terjadi antara bidan dengan klien, keluarga, dan masyarakat. Isu etik yang terjadi antara bidan dan klien, keluarga, dan masyarakat mempunyai hubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan. Seorang bidan dikatakan profesional bila ia mempunyai kekhususan sesuai dengan peran dan fungsinya yang bertanggung jawab melakukan pelayanan kebidanan. Dengan demikian, penyimpangan etik mungkin saja terjadi dalam pelayanan kebidanan, misalnya dalam praktek mandiri, bidan yang bekerja di rumah sakit, rumah bersalin, atau institusi kesehatan lainnya. Tapi biasanya dalam hal ini, bidan yang praktek mandiri mempunyai pekerjaan yang bebas mengontrol dirinya sendiri. Situasi ini akan besar sekali pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan etik. Ya, misalnya begini, ketika kita bekerja di rumah sakit atau di rumah bersalin, ya, milik orang lain, tentunya ada yang bertanggung jawab. Ya, yang pertama, yang kedua, biasanya mempunyai aturan-aturan yang lebih spesifik dalam melakukan pelayanan kebidanan. Nah, kemudian biasanya masyarakat tidak banyak melakukan pemaksaan ya, karena merasa bahwa itu institusi resmi. Berbeda dengan kita mempunyai tempat praktek sendiri ya, kita sebagai bidan praktek mandiri. Persepsi di masyarakat dianggapnya kalau kita punya tempat praktek sendiri itu bisa melakukan tindakan suka-suka gitu ya. Apa maunya klien harus dituruti. Ya kan, Anda sebagai pemiliknya masa tidak bisa memenuhi keinginan kita dari klien. Karena klien tidak paham, sebenarnya kita melakukan praktek, melakukan pelayanan itu juga sebenarnya kita punya undang-undang, punya kode etik yang tidak boleh kita langgar, tapi masyarakat tidak mengetahui itu. Jadi kalau kita praktek mandiri, nah itu cenderung masyarakat biasanya banyak sekali tuntutannya sehingga banyak sekali terjadi penyimpangan etik. Berikut ada contoh kasus ya yang bisa kita pahami bersama-sama. Ya, di sebuah desa ada seorang bidan yang sudah membuka praktek kurang lebih 1 tahun. Pada suatu hari datang seorang klien bernama Nyonya A, usia kehamilannya 38 minggu. Dengan keluhan perutnya terasa kenceng-kenceng dan terasa sakit sejak 5 jam yang lalu. Setelah melakukan VT, didapatkan hasil pembukaan 3 cm dan ternyata janin dalam keadaan letak sungsang. Oleh karena itu, bidan menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit yang melahirkan secara SC. Namun, keluarga klien terutama suami menolak untuk dirujuk dengan alasan tidak punya biaya untuk membayar operasi. Tapi bidan tersebut berusaha untuk memberikan penjelasan bahwa tujuan dirujuk demi keselamatan janin dan ibunya. Namun, jika tetap tidak mau dirujuk akan sangat membahayakan janin maupun ibunya. Tapi keluarga bersikeras agar bidan mau menolong persalinan tersebut. Sebenarnya dalam hal ini bidan tidak yakin bisa berhasil menolong persalinan dengan keadaan letak sungsang seperti ini, karena pengalaman bidan dalam hal ini masih belum begitu mendalam. Selain itu, juga dengan dirujuk agar persalinan berjalan dengan lancar dan bukan kewenangan bidan untuk menolong persalinan dalam keadaan letak sungsang seperti ini. Karena keluarga tetap memaksa, akhirnya bidan pun menuruti kemauan klien beserta keluarga untuk menolong persalinan tersebut. Persalinan berjalan sangat lama karena kepala janin tidak bisa keluar. Setelah bayi lahir, ternyata bayi sudah meninggal. Dalam hal ini keluarga menyalahkan bidan bahwa bidan tidak bisa bekerja secara profesional dan dalam masyarakat pun juga tersebar bahwa bidan tersebut melakukan tindakan sangat lamban dan tidak sesuai dengan prosedur. Ya, kalau kita lihat tadi ya, kita dengarkan cerita dari bidan dan klien tadi, ya kita akan dapatkan isu etik. Ya, kita akan bahas satu persatu. Pertama dimulai dengan konflik, ya ada konflik. Keluarga terutama suami menolak untuk dirujuk ke rumah sakit dan melahirkan secara operasi sesar dengan alasan tidak punya biaya untuk membayar operasi. Nah ini konfliknya sebenarnya mungkin keluarga mau ya dibawa atau dirujuk ke rumah sakit tapi tidak ada biaya gitu. Jadi memaksa untuk melahirkan
di rumah bidan saja, ya. Kemudian dengan tadi kita melihat ternyata pasiennya atau ibunya, mohon maaf, bayinya meninggal, ya, bayinya meninggal. Akhirnya terjadi adanya isu di masyarakat. Bidan tersebut dalam melakukan pelayanan tidak sesuai prosedur dan tidak profesional. Selain itu juga masyarakat menilai bahwa bidan tersebut dalam melayani atau menangani pasien dengan kelas ekonomi rendah sangat lambat atau membeda-bedakan antara pasien dengan yang ekonomi atas dengan ekonomi rendah. Ya, padahal bidannya tidak seperti itu. Sebenarnya bidannya kita tadi tahu ya sudah meminta untuk melakukan rujukan karena tidak sanggup melakukan tindakan ini gitu. Tapi begitulah yang akan kita hadapi di masyarakat gitu. Tidak secara utuh berita itu akan sampai ke masyarakat ya. Dalam ini pun bidan juga punya dilema ya. Bidan merasa kesulitan untuk memutuskan tindakan yang tepat untuk menolong persalinan resiko tinggi. Ya, sebenarnya dalam hal ini letak sungsang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh bidan sendiri dengan keterbatasan alat dan kemampuan medis. Harusnya ditolong oleh dokter obgyn. Tetapi dalam hal ini diputuskan untuk menolong persalinan itu sendiri dengan alasan desakan dari keluarga klien sehingga dalam hatinya merasa kesulitan untuk memutuskan sesuai prosedur ataukah kenyataan di lapangan. Ya, jadi kita akan mengalami dilema dalam setiap melakukan tindakan yang kita lakukan mandiri, ya. Seharusnya kalau memang sesuai prosedur, sesuai undang-undang, bukan wewenang sebagai bidan, jangan dipaksakan untuk kita menolong sendiri, ya. Kalau zaman sekarang sudah ada asuransi BPJS yang diwajibkan oleh pemerintah, ya, semua masyarakat wajib, dan itu mungkin lebih mudah, ya. Tapi kalau mungkin tidak punya asuransi, tidak punya biaya, nah itu juga dilema dalam hati seorang bidan bagaimana merujuk, nanti biayanya bagaimana. Ya, tapi kalau memang benar-benar menyalahin aturan, memang sebaiknya tidak kita paksa untuk menolong. Ya, kita harus mengkomunikasikan dengan baik, ya, bagaimana supaya pasien itu bisa kita rujuk. Ya, bisa kita komunikasikan dengan tokoh masyarakat, ya, dengan ketua RT, ketua RW, atau Pak Lurahnya, itu bisa kita komunikasikan dengan baik. Oleh karena itu, kenapa bidan harus pintar dalam melakukan komunikasi, sehingga tidak terjadi isu etik seperti ini di masyarakat. Selanjutnya ada contoh kasus isu etik yang terjadi antara bidan dengan teman sejawat. Di suatu desa yang tidak jauh dari kota, di mana di desa tersebut ada 2 orang bidan, yaitu bidan A dan bidan B, yang sama-sama memiliki BPM atau bidan praktek mandiri, dan ada persaingan di antara kedua bidan tersebut. Pada suatu hari, datang seorang pasien yang akan melahirkan di BPM bidan B, yang lokasinya tidak jauh dengan BPM bidan A. Setelah melakukan pemeriksaan, ternyata pembukaan masih belum lengkap, dan bidan B menemukan letak sungsang. Dan bidan tersebut tetap akan menolong persalinan tersebut meski mengetahui bahwa hal tersebut melanggar wewenang sebagai seorang bidan, demi mendapatkan banyak pasien untuk bersaing dengan bidan A. Sedangkan bidan A mengetahui hal tersebut, jika bidan B tetap akan menolong persalinan tersebut. Kemudian bidan A akan melaporkan bidan B untuk menjatuhkan bidan B karena dianggap melanggar wewenang profesi bidan. Nah, di sini ya tugas kalian untuk mencari konflik, isu, dan dilema etik ya pada kasus ya isu etik yang terjadi pada bidan dan teman sejawat ini. Ya, nanti jawabannya dikirimkan melalui e-kuliah. Selanjutnya ada isu etik bidan dengan tim kesehatan lainnya, yaitu perbedaan sikap etika yang terjadi pada bidan dengan tenaga medis lainnya, sehingga menimbulkan ketidaksepahaman atau kerenggangan sosial. Berikut ini contoh isu etik bidan dengan tenaga kesehatan lainnya. Bisa kalian baca, kemudian kalian cari konflik, isu, dan dilemanya. Nanti jawaban dikirimkan di e-kuliah, nanti saya buatkan kolom untuk lembar jawabnya.
Isu etik yang terjadi antara bidan dan organisasi profesi adalah suatu topik masalah yang menjadi bahan pembicaraan antara bidan dengan organisasi profesi karena terjadi suatu hal-hal yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan isu etik yang terjadi antara bidan dan organisasi profesi. Ini contohnya. Kalian bisa baca nanti seperti tugas sebelumnya dicari konflik, isu dan dilema etiknya nanti dikerjakan di e-kuliah. Isu moral dalam praktek kebidanan. Yaitu isu moral dalam pelayanan kebidanan merupakan topik yang penting yang berhubungan dengan benar dan salah. Sebagai contoh, nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan pelayanan kebidanan. Biasanya menyangkut kasus abortus, eutanasia, keputusan untuk terminasi kehamilan. Ya, eutanasia itu biasanya pengakhiran kehidupan ya, biasanya dilakukan dengan melakukan suntik mati. Nah, untuk terminasi kehamilan biasanya contohnya begini, ada ibu hamil usia kehamilan 32 minggu, itu tentunya belum aterem, yang mengalami preeklamsi berat. Ya, kita akan mengalami konflik, itu harus diakhiri, kalau tidak diterminasi, ibunya akan meninggal. Ya, tapi kalau kita terminasi kehamilan, kemungkinan bayinya akan meninggal karena belum aterem, kemungkinan bayinya mengalami BBLR. Nah, akhirnya kita mengalami satu dilema. Menurut agama, ya mungkin ada yang berpikir menurut agama kalau kita lahirkan berarti kita akan membunuh bayinya, berarti itu salah, ya. Atau mungkin nanti di masyarakat akan menjadi perbincangan, ya. Padahal menurut aturan, ya menurut protapnya, SOP-nya, ibu yang preeklamsi berat sebaiknya distabilkan, kemudian kalau memang keadaannya sudah tidak baik, harus diterminasi kehamilannya. Nah, itulah yang salah satu contoh untuk isu moral pada praktek kebidanan. Dilema dan konflik moral. Dilema moral adalah suatu keadaan di mana dihadapkan pada dua alternatif pilihan yang kelihatannya sama atau hampir sama dan membutuhkan pemecahan masalah. Ya, dalam praktek kebidanan seringkali bidan dihadapkan pada beberapa permasalahan yang dilematis. Artinya, pengambilan keputusan yang sulit yang berkaitan dengan etik, ya seperti tadi contoh di depan. Dilema muncul karena terbentur konflik moral, pertentangan batin, atau pertentangan antara nilai-nilai yang diyakini bidan dengan kenyataan yang ada. Kayak seperti contoh tadi, kalau kita terminasi bayinya meninggal, kita membunuh atau tidak ya, mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi kalau kita tidak lakukan, nanti ibunya yang meninggal. Nah, itu salah satu dilema atau konflik, dilema dan konflik moral. Ketika mencari solusi atau pemecahan masalah, bidan harus mengingat akan tanggung jawab profesional, yaitu yang pertama, tindakan selalu ditujukan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, kesejahteraan pasien atau klien. Menjamin bahwa tidak ada tindakan yang menghilangkan sesuatu bagian serta rasa tanggung jawab memperhatikan kondisi dan keamanan pasien atau klien. Ya, misalnya gini, ketika melakukan tindakan, memang apabila itu sesuai prosedur, jangan ada satu langkah pun yang ditinggalkan. Misalnya, ya ketika manajemen aktif skala 3, harus melakukan masase. Tapi ternyata sepertinya kontraksi ibunya bagus, kita tidak perlu masase. Nah, akhirnya terjadi perdarahan. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi, kalau memang sesuai prosedur, jangan sampai menghilangkan satu tindakan apapun. Tuntutan bahwa etik adalah hal penting dalam kebidanan, salah satunya adalah karena bidan mempunyai profesi yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat berhubungan dengan kliennya, serta harus mempunyai tanggung jawab moral terhadap keputusan yang diambil. Untuk dapat menjalankan praktik kebidanan yang baik, tidak hanya dibutuhkan pengetahuan klinik yang baik, serta pengetahuan yang up-to-date, tetapi bidan juga harus mempunyai pemahaman isu etik dalam pelayanan kebidanan. Baik, sekian materi yang dapat saya berikan, ya semoga bisa kalian pahami dan mengerti. Untuk selanjutnya, tadi ada tugas yang harus dikerjakan. Nanti saya akan membuat lembar jawab di e-kuliah. Mohon untuk dapat dikerjakan dengan baik, dikerjakan sendiri-sendiri, ya karena nanti terlihat yang nurun, yang kerjasama.
ya akan terlihat, yang nyontek akan terlihat. Jadi saya mohon benar-benar dibaca, difahami, dikerjakan sendiri. Ya, agar kita terlatih ya untuk memahami permasalahan-permasalahan kita sebagai bidan. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.